Siang ini saya mendapat kabar sedih dari teman saya yang menjadi lawyersnya Wahyu Dwi Nugroho. Masih ingat nggak Wahyu Dwi Nugroho? Saya pernah membahasnya di beberapa pembahasan di Cokro TV kemarin, beberapa waktu lalu. Jadi kasusnya saya perlu kasih tahu lagi. Kasusnya adalah Wahyu itu memprotes ada satu spanduk yang dipasang oleh sebuah majelis taklim di sekitar rumah Wahyu, di sekitar tokonya maksud saya. Wahyu ini pedagang yang sebagian konsumennya adalah jemaah sebuah majelis taklim. Nah, majelis taklim ini bikin spanduk besar melarang jamaahnya belanja di toko-toko sekitar majelis taklim itu. Otomatis dong, karena Wahyu memang buka toko tidak dalam majelis taklim, dia di luar, pasti secara ekonomi dia terganggu. Karena sebagian konsumen Wahyu adalah jemaah majelis taklim itu. Ketika majelis taklim itu bikin spanduk melarang jamaahnya belanja di toko-toko sekitar majelis taklim, dan Wahyu merasa dirugikan, dia protes terhadap keberadaan spanduk itu. Dia bikin akun TikTok atau dia membuat konten TikTok sambil memajang foto spanduk tersebut. Dia mengutip sebuah hadis Nabi. Isinya sebaik-baiknya umat atau sebaik-baiknya umat Islam, kira-kira kayak gitu deh, adalah yang bermanfaat bagi tetangganya. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Itu sesuai dengan hadis Nabi. Nah, rupanya majelis taklim yang tiap hari ngomong soal hadis, ngomong ayat, ini tersinggung sama kontennya Wahyu. Dia tersinggung dinasehati. Dia nggak mau menjadi sebaik-baiknya umat yang bisa bermanfaat pada orang lain. Berdasarkan konten itu juga, dan ada konvo, ada dialog-dialog di bawah konten itu, Wahyu diadukan ke polisi dengan tuduhan ujaran kebencian. Yang paling merepotkan, Wahyu akhirnya ditangkap dan diadili. Mau tahu nggak kabar sedihnya? Tadi siang pengadilan memutuskan Wahyu bersalah. Dia diputuskan untuk dipenjara selama 5 bulan dan ganti rugi 1 juta rupiah. Tuntutan jaksa penjara 5 bulan, ganti ruginya 2 juta. Jadi yang dikurangi oleh majelis hakim itu cuma ganti ruginya, tapi tuntutannya nggak dikurangi. Kurungannya nggak dikurangi. Karena Wahyu ditahannya sudah sejak 5 bulan lalu, otomatis Wahyu akan bebas besok. Di satu sisi, ini sebuah berita yang menggembirakan buat keluarga lah. Wahyu yang tidak salah apa-apa menurut saya. Dia yang cuma protes keberadaan spanduk itu yang dipasang dekat tokonya, kalaupun ada dalam areal majelis taklim. Dia sedang mempertahankan tokonya agar pelanggan-pelanggannya nggak lari. Dia cuma seorang yang mencari nafkah buat keluarganya, harus berhadapan dengan kesombongan sebuah majelis taklim yang apabila diprotes, diminta manfaatnya sedikit saja, majelis taklim itu nggak mau dan mengadukan Wahyu ke polisi. Jadi Wahyu ya sudah diputus bersalah. Kalaupun besok atau seminggu inilah insya Allah Wahyu keluar dari penjara, dari tahanan, kembali ke keluarganya, bisa bertemu dengan 2 anaknya yang masih balita, yang masih kecil, bertemu kembali dengan istrinya, itu sudah hal yang bagus. Tetapi yang menjadi persoalan kita adalah, kok keputusan majelis hakim itu yang aneh? Kok bisa-bisanya orang hanya berkomentar tentang spanduk yang melarang orang lain belanja, diajukan atau dituntut dengan ujaran kebencian? Agak aneh sebetulnya suasana ini, dan ketika majelis hakim memutuskan bahwa itu bersalah, kita bayangkan apa yang akan terjadi kalau ini menjadi jurisprudensi. Ini menjadi ketetapan yang akan diikuti oleh majelis-majelis hakim lainnya di Indonesia. Konflik-konflik kecil soal media sosial
akan mengorbankan banyak orang. Yang juga kita main media sosial. Soal-soal kayak gini, konflik antara seorang rakyat biasa dengan majelis taklim, yang barangkali bisa saja majelis taklim itu mengganggu. Misalnya mengganggu peraturan menteri tentang toaknya yang terlalu besar, mengganggu karena memanfaatkan fasilitas umum untuk parkir misalnya kalau ada pengajian-pengajian, atau jalan-jalan umum jadi sangat penuh sekali secara rutin, atau menggelar pengajian dengan toa yang besar itu di malam-malam hari ketika masyarakat sekitar lagi istirahat. Tapi itu akhirnya tidak menjadi pertimbangan. Yang dipertimbangkan adalah protes orang biasa, pedagang, yang dagangannya menjadi berkurang hanya karena spanduk tersebut. Dan dia diprotes bersalah. Kami dari Cokro TV kemarin-kemarin ketika mendengar kasus ini, mencoba mengadvokasi Wahyu. Kita membuka donasi yang bisa langsung dikirimkan kepada istrinya Wahyu, Teh Ana. Dan alhamdulillah sudah terkumpul cukup banyak. Saya nggak mau sebut angkanya karena saya khawatir jadi fitnah. Tetapi laporan dari Teh Ana, istrinya Wahyu, cukup signifikan lah. Lumayan untuk mereka memulai kehidupan. Karena apa? Karena barangkali setelah diputus ini Wahyu nggak bisa dagang lagi di tempat itu. Suasana sosial nggak memungkinkan dia buka toko lagi, mendapat manfaat dari jemaah majelis taklim lagi. Padahal pemilik majelis taklim itu melarang orang menerima manfaat dari jemaahnya. Orang-orang di luar situ. Kan nggak mungkin. Mudah-mudahan donasi yang pernah Anda salurkan kepada istrinya Wahyu punya manfaat buat keluarga ini. Tanda bahwa kita tetap menjadi manusia, berempati pada manusia lain yang hanya ingin menyuarakan problem-problem kecil yang dihadapinya. Ini juga sebagai tanda bahwa kita tidak setuju sembarangan ada masyarakat, ada sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan agama. Padahal problemnya adalah kepentingan mereka sendiri. Karena dalam majelis taklim itu barangkali ada toko-toko yang buka, yang mereka jamaahnya diharap beli di situ. Kemudian dasarnya itu lalu digunakanlah alasan-alasan untuk memenjarakan orang lain. Kita sedih terhadap kondisi kayak gini. Kita sedih terhadap kondisi hukum kita. Ada Wahyu yang cuma kayak gitu, dijatuhkan hukuman bersalah. Anak-anak Wahyu akan ada stempel bahwa bapaknya bersalah atas putusan pengadilan hanya karena membela hak-hak anak-anaknya untuk cari makan dengan cara yang halal. Istri Wahyu ada stempel bersalah karena suaminya adalah seorang narapidana yang diputus oleh pengadilan dan sebuah keluarga merasakan rasa sakit. Pada sisi yang lain kita ketemu suasana ketika pengadilan, terutama Mahkamah Agung, mendiskon semua orang yang dinyatakan bersalah dalam kasus Ferdy Sambo. Ini jelas ada di depan mata kita bagaimana proses hukum terjadi pada orang kecil yang cuma ingin menyelamatkan tokonya dan dia diputus bersalah hanya karena protes kecil, sementara ada diskon besar-besaran kepada tokoh orang yang menggunakan kekuasaannya untuk menghabisi nyawa bawahannya. Ini miris sekali, semiris-mirisnya. Tapi ini negeri kita yang harus kita cintai. Ini negara kita yang harus kita perbaiki. Pertunjukan ini menunjukkan kepada kita kadang-kadang hidup memang tidak menyenangkan. Tapi yang seperti ini jelas memuakkan. Saya Kokun tadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.